Apa bang? Apa? Apa itu? Ini bisnis aku udah berjalan setahun ini, jadi memang aku akhirnya berani untuk coba berbisnis perfume. Memang mungkin nggak lepas sih kayak dari beauty ya, salah satunya dari aku kerja sama salah satu teman aku, akhirnya tercipta lah ini Hipnoza untuk bekal masa depan. Ya Allah, amin. Secara kan kita kan kalau di dunia entertainment itu kan kuli ya guys, jadi kalau nggak datang nggak dibayar kita. Jadi mudah-mudahan inilah yang akan berjalan. Ya, menurut aku ini adalah salah satu langkah awal untuk mempersiapkan masa depan juga. Jadi ini adalah salah satu juga yang mungkin bisnisnya bisa diturunkan ke generasi selanjutnya, ke anak-anak aku, ke cucu aku kan kelak. Jadi kalau bilang penting gak penting, ya bisa jadi adalah salah satu hal yang penting. Udah, aku udah mencoba ikhtiar, berusaha dan lain sebagainya. Kita ntar lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah sih sekarang Hipnoza sudah mulai berkembang dan berjalan lancar. Pertama aku ditawarin, jujur tidak sempat kepikiran mau bisnis parfum. Awal justru mau skincare lah, apa gitu kan. Malah yang terwujud duluan adalah parfum. Awalnya aku pernah coba bisnisnya untuk makanan dan lain sebagainya, tapi ini parfum rezekinya pas dateng lah, dan akhirnya cocok, ya udah kita berbisnis parfum. Jadi kalau aku, ini kan aku udah mulai bergerak di sini, Hipnoza itu launching tahun lalu ya. Jadi dia udah jalan lebih dari 1,5 tahun. Bisa dibilang untuk parfum lokal itu memang lagi seksi-seksinya, tapi nggak seramai sekarang ya. Jadi kita udah mulai sebelum ramai banget, tapi sekarang dalam tahun ini aja, pertengahan tahun kemarin sampai sekarang yang muncul untuk lokal parfum itu makin banyak. Jadi kansnya itu justru besar sekali memang untuk bisa ngambil kue di dunia bisnis parfum. Nah, kalau misalnya banyak kan sekarang paling gampang ngejual parfum itu adalah dupe dari parfum-parfum ternama. Kalau aku jujur pasti kalau buat parfum ada banyak referensi parfum-parfum yang udah ternama juga. Cuman kalau Hipnoza itu punya signature smell tersendiri, jadi nggak bisa dibilang ini parfum ini mirip ini ya, persis ini ya. Enggak, aku jujur nggak ada yang sama. Tapi kita punya signature smell, tapi jujur juga kita pakai referensi parfum-parfum juga yang udah. Pertama adalah kesukaan aku sendiri sama koleksi parfum yang aku punya. Jadi reference aku sukanya parfum kan yang lebih ke oud, rose segala macam, makanya muncullah si Seven. Tapi untuk selebihnya kita udah coba pameran beberapa kali. Akhirnya kita coba parfum yang disukai sama semua orang gitu. Nggak cuma satu yang disukain aku doang gitu. Walaupun karena ini semuanya decision maker-nya itu adalah aku sebagai founder dan juga owner di Hipnoza. Jadi parfum-parfum ini yang aku suka juga pastinya. Kalau pasarnya Hipnoza memang lebih banyak female di usianya. Nah kita keluarin yang namanya Eleven, itu lebih warna wangi-wangi gourmet dan juga wangi-wangi kue gitu kan, wangi-wangi vanilla yang lebih teenager. Nah si Eleven ini kita pengen target marketingnya ke 25 tahun ke bawah. Tapi untuk yang Seven dan Nine emang 25 tahun ke atas. Tahun ini mudah-mudahan ya gitu. Sekarang walaupun nggak yang melesat gitu kan, ya tolonglah dibantu lah ya. Melesat hebat, tapi tercium dan sekarang udah mulai terlihat. Apalagi di tahun ini alhamdulillah banyak yang viral dan bahkan yang untuk Seven itu udah sold out. Kita akhirnya restock kembali. Ada berdarah-darahnya mah ada, udah pasti ya Wak. Namanya juga bisnis gitu. Aku sih jujur
di sini udah benar-benar udah sepenuh hati aja untuk yang Hipnoza, karena aku tidak kerja sama bareng sama company perfume yang besar gitu. Akhirnya aku collaboration. Ini sih benar-benar pure aku sama partner aku butain Hipnoza dari from scratch, jadi dari zero. Jadi yang kayak doainlah bayi-bayi ini berjalan merangkak sampai akhirnya bisa berlari kencang. Ada lagi? Bisa aja lu nyambungnya ke sono gitu. Yang mana? Nggak tahu tuh, nggak kenal tuh siapa sih itu orang itu nggak dikenalin kan, kamu juga nggak mengenalin kan dandanannya. Itu cuma part of gimmick ketika aku lagi syuting BTS Sejadah Tapi Santai di Trans 7. Jadi ya tapi yang waktu pas parodiin DP yang Gudang Gula ya, Gudang Gula Jaya, itu aku memang gak ada di skrip anak kreatif, jadi aku kasih surprise. Tapi di situ aku jadi biduan ceritanya, perannya. Terus ntar Tesi masuk nyanyi ya, jadi aku nggak bilang kalau itu aku akan nyanyi itu. Jadi tim kreatif bahkan si pemain gak ada yang tahu. Pas aku masuk bilang anjir, ini nggak expect gue nyanyi gitu banget. Jadi seru-seruan aja. Tapi gara-gara itu viral, weng, jadinya setiap aku syuting itu mereka siapin terus gue jadi biduan secara suara gue kayak kaleng rombeng disuruh nyanyi ya udah enjoy. Ya amin. Tapi nggak diakuin ya sebab bisa nyanyi itu enggak ya. Industri entertainment itu adalah kesayangan aku lah, karena aku born-nya di situ, orang kenal aku di situ. Jadi sampai usia kapanpun aku akan berusaha untuk tetap di situ selama mereka masih menginginkan. Jadi ya tetap belajar sih, bisanya jadi apa dari yang host doang, tapi sekarang lama-lama dikenal malah jadi komedian lah segala macem, lama dikenal jadi businesswoman, lama dikenal jadi diva penyanyi. Bohong banget ya mungkin. Oke, gitu. Itu kan yang kita gunakan tadi nggak ada skripnya. Ini kenapa sih tiba-tiba dibikin? Kan lagi rame aja, jadi aku cobain aja. Nama juga nyoba-nyoba. Udah izin sama Teh Dewi. Teh Dewinya kayak seru. Makasih ya sayang ya. Mampir ayo jajan. Lu cocok pakai Madava. Bisa gak? 9 ini ya. 7. Cobain. Makasih ya semuanya ya. Surat-surat itu kan? Ya iyalah, orang kita kan, aku lebih sering ketemu Ayu daripada keluarga hitungannya kan. Syuting hampir tiap hari, Senin sampai Jumat ketemu dia. Jadi deket-deket banget kan pasti. Sering-sering itu masih ada nanya gitu. Pak, iya iyalah curhat, kenapa mau tahu? Kepo deh. Enggak lah, Pak, mungkin karena LDR kan atau gimana? Enggak, kalau itu mah namanya juga orang dicurhatin, itu bukan buat dibeberin ya kan. Love pokoknya. Nanti mau nikah mungkin kita akan jadi transgender. Nggak tahu, kan belum dibocorin, aku aja belum tahu kapan tanggalnya. Kalian udah tahu duluan, jangan-jangan. Pokoknya intinya mah yang terbaik aja buat Ayu, buat siapapun, buat semuanya, pokoknya yang terbaik aja. Ini paling diplomatis ya jawabannya ya, Wak. Nggak mau. Makasih ya. Iya, sayang. Apa bang? Apa? Apa itu? Oh, itu bukan buat siapa-siapa. Orang pada asumsinya liar banget. Udah agak sore menuju malam. Sebenarnya kegiatan hari ini nih gue mewakili brand MS Glow juga untuk kita tuh sebenarnya sharing masalah perawatan, apalagi skincare. Kebanyakan orang-orang tahunya itu kalau skincare itu tuh hanya diperuntukkan untuk cewek. Nah, terkadang cowok-cowok tuh lupa tuh. Bahkan anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih, kalau menurut gue ya, karena kan gue zaman anak-anak milenial. Anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih aware daripada anak-anak milenial. Makanya sekarang nih gue datang ke sini mewakili anak-anak milenial dan juga sport enthusiast untuk gimana caranya tuh gue ngasih awareness kalau cowok tuh butuh loh perawatan. Gua alhamdulillah dari 2019 tuh gue udah mulai rajin skincare.
kalau untuk perawatan dari zaman gue masuk dunia entertainment tuh gue udah mulai perawatan. Cuman kalau skincare tuh kayak cuman awalnya tuh cuman sabun muka. Sekarang tuh udah kayak lumayan pakai sunblock, sunscreen, udah mulai menggunakan kalau krim malam. Karena menurut gue satu sebagai seorang entertainer kan yang utama tuh kan adalah wajah ya, looks. Sebenarnya bukan cuma sebagai entertainer doang sih, buat teman-teman apapun kalian, karena kan ya maksudnya nggak mungkin ya sekarang orang kalau ngeliat seseorang tuh pasti dari luarnya dulu. Kalau luarnya aja udah dirawat, berarti pribadinya itu tuh bisa jadi orang yang teliti, bisa kan udah kelihatan kan, oh ternyata pribadinya bersih. Itu sih sebenarnya, karena kan kebersihan sebagian dari iman. Kenapa? Yang utama sabun cuci muka, sama menurut gue sekarang itu adalah sunscreen. Itu penting banget buat cowok ya. Kalau buat cewek ya kayaknya banyak deh yang dipentingin gitu. Iya, apalagi sekarang dengan banyak banget kondisi kalau kita bisa lihat kan global warming, sunscreen itu penting. Apalagi buat teman-teman yang mungkin aktivitas outdoornya itu tuh sekitar 80%. Jadi sunscreen tuh udah paling harus lu pakai. Bahkan sehari tuh lu harus apply 2 kali. Nah gue tipikal yang kayak gitu. Gak usah kayak gitu deh, gue kerja di kayak misalnya di studio segala macam, lampu aja itu tuh lumayan jahat untuk kulit. Kayak gimana? Ya maksudnya gue sih alhamdulillah, maksudnya Raffi bisa pergi haji bersama keluarga. Masya Allah, itu bisa menjadi acuan gue juga untuk gimana caranya gue pribadi dan juga mudah-mudahan sih bisa ngebawa keluarga juga ya. Karena emang seperti yang kita tahu, selalu positif, hal-hal positif tuh selalu diberikan oleh Raffi, dan gue juga banyak belajar sama Raffi. Ya mudah-mudahan nantinya gue dan keluarga juga bisa pergi haji gitu. Ya mudah-mudahannya kalau ada kesempatan dan ada rezeki, amin. Wah, nitip saya. Sampai Gigi bilang, lu kalau mau nitip doa jangan lupa ya nama, udah gitu doanya apa, untuk siapa segala macam lengkap ya. Karena Gigi sampai bilang, gue pasti akan, insya Allah pasti akan gue bacain. Gue bilang, Gigi makasih ya Allah rezekinya, dibacain aja menurut gue itu udah rezeki banget gitu. Jadi ya mudah-mudahan doain ya guys. Gue doain ya semoga bisa ibadah haji juga gitu. Itu sih, itu aja. Kurban alhamdulillah ada di rumah Bandung, kurbannya. Kalau tahun ini tetap kan kalau kurban tuh yang pertama tuh atas nama kepala keluarga, yang kedua itu anakku yang kedua Kaima. Insya Allah kalau memang harus bisa ke Bandung, palingan aku sama istri ke Bandung sama keluargaku juga. Oh, iya. Lucu banget, Masya Allah. Karena gue anaknya cewek semua ya, jadi ngeliatnya gemes banget. Dan kelihatan banget, maksudnya kayak pas lagi gue liat, lah emang kalau namanya jodoh gak kemana ya. Semuanya mukanya mirip dan semuanya cintanya tuh sama gitu. Ketika ngeliat Baby Lily juga, ya mudah-mudahan selalu sehat Baby Lily. Pokoknya kita doain ya. Ih, gemes banget pokoknya. Gue mesti kesana dulu. Ya sebenarnya menurut gue gue lumayan terharu banget ya, karena sebenarnya kan nggak banyak orang yang akhirnya beruntung bisa merasakan kehadiran seorang ibu juga gitu. Cuman di sini gue ngeliat ternyata peran bapak itu tuh memang luar biasa sekali gitu. Apapun akan dilakukan untuk anaknya. Bapak mana sih yang mau anaknya sedih, kan pasti akan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Itu juga jadi motivasi gue ketika menjadi seorang bapak. Sekarang kan gue udah seorang bapak nih, apapun akan gue lakukan untuk anak-anak gue. Walaupun pala jadi kaki jadi pala, sebisa mungkin, sekuat mungkin, apapun pasti akan gue lakukan untuk anak-anak gue. Ya, karena dari situ kita bisa ngeliat ternyata peran bapaknya di rumahnya juga memang luar biasa dekatnya kan. Karena gini, dalam rumah itu tuh bukan hanya peran ibu,
yang harus dekat dengan anak-anak. Sekarang tuh udah waktunya, apalagi millennial parenting, bapak dan ibu tuh harus bekerja sama untuk dekat dengan anaknya. Gimana caranya anaknya itu tuh bisa ngerasa terlindungi, apalagi seorang bapak ya. Kalau gue ngeliat gitu kayak berarti bapaknya berhasil banget menjadi seorang bapak yang baik. Mudah-mudahan insya Allah aku bisa seperti itu. Amin ya Allah. Kemudian